Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah logika algoritma. Kali ini di pertemuan kedua kita akan bahas tentang konsep algoritma dan tipe data. Di sini untuk konsep algoritma sendiri ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Pertama, algoritma peubah. Algoritma peubah di sini adalah variabel yang nilainya bukan konstanta, artinya nilai tersebut bisa berubah kapanpun gitu ya, sesuai dengan kondisi variabel terkini atau nanti nilainya update. Sintaknya P sama dengan Q. Algoritmanya P diberi nilai Q, ya ini simbol pemberi nilai. Kalau dijabarkan artinya bahwa nilai P akan diberi harga senilai Q gitu ya. Berarti nilai P ini akan berubah menyesuaikan nilai yang diberi oleh Q. Nah, di sini dijelaskan seperti itu. Nilai P akan sama dengan nilai Q dan nilai Q tidak berubah. Nilai Q tetap karena tidak ada gangguan dari variabel manapun. Yang kedua, algoritma pertukaran. Dia fungsinya menukarkan masing-masing isi variabel yang nantinya ya nilai dari tiap variabel itu akan berubah atau bertukar. Nanti contohnya ada dari studi kasus ya. Kalian bisa lihat nanti algoritma pertukaran seperti apa. Nah, di sini ada contoh soal algoritma. Yang pertama, ada nilai P-nya 10, Q-nya 15, R-nya 5. Ya, nilai tersebut nanti dikasih algoritma P sama dengan Q, Q sama dengan R, ya, maka nilai PQR-nya berapa gitu ya sekarang. Nilai awalnya, ya kita jabarkan, nilai awalnya P 10, Q-nya 15, R-nya 5. Sintaknya P sama dengan Q, ya di sini Q sama dengan R. Algoritmanya P diberi nilai Q, Q diberi nilai oleh R. Algoritmanya hasilnya P-nya yang tadi 10 dikasih nilai oleh Q berubah menjadi 15. Q yang aslinya adalah 15 dikasih oleh R menjadi 5 dan R tidak diganggu oleh variabel manapun. Ya, tidak ada sintaks yang menyatakan R ini harus berubah, maka R-nya tetap 5. Maka ini nilai terupdate-nya 15 P, 5 untuk Q dan 5 untuk R. Yang kedua, ada algoritma P sama dengan 11, dikasih sintaks P sama dengan P plus 1 dan Q sama dengan P. Nah, pertanyaannya berapa nilai PQ sekarang? Nilai awalnya nih kita jabarin P11, sintaksnya P sama dengan P plus 1, Q sama dengan P. Algoritmanya ya, P plus 1 ya nanti pemberi nilai ke P, Q-nya diberi nilai oleh P. Hasilnya ya, P-nya 11 awalnya dikasih algoritma plus 1 ya, P plus 1 menjadi P yang terbaru adalah 12. Q nah, Q-nya berapa? Coba Q-nya berapa? Nah, di sini Q-nya 11. Ya, di sini Q-nya 11. Q-nya seharusnya berapa? Kalau kita lihat posisi update terbaru. Q sama dengan P. Berapa? Karena P sudah berubah menjadi 12, maka Q-nya 12 ya di sini. Q pun akan berubah menjadi 12 ya. Aslinya dia 11 kalau belum melakukan perubahan. Ketika P-nya sudah melakukan perubahan ya di sini menjadi 12 ya Q-nya. Yang ketiga, ada 3 variabel P, Q, R. Agar isi Q ditaruh di P, isi R ditaruh di Q, dan isi P ditaruh di R. Algoritmanya. Nih, isi Q ditaruh di P, ini algoritmanya. Kemudian isi R ditaruh di Q, ini algoritmanya. Isi P ditaruh di R, ini algoritmanya. Nah, gini gitu ya. Jadi dari soal cerita tinggal dirubah ke notasi algoritma. Nomor 4, diketahui 2 peubah. Nah, ini variabel peubah nih. Algoritma dengan algoritma peubah. Ya.
K-nya 15, L-nya 25. Buat algoritma untuk mempertukarkan isi K dan L. Nah, ini algoritma pertukaran. Nilai awal, ini penjabarannya. K15, L25. Sintaksnya, K sama dengan M, L sama dengan K, M sama dengan L. Di sini nggak ada M. Nah, di sini saya kasih keterangan, M adalah variabel tambahan sebagai pembantu untuk mempertukarkan nilai. Ya, berarti nanti algoritmanya nilai M dikasih oleh K, K dikasih oleh L dikasih oleh M. Kita lihat, M dari K, K-nya 15, berarti ini tulis 15. K dari L, L-nya 25. Ya, L-nya 25. Ya, L-nya 25. Masukin. L dari M, M-nya berapa? M-nya 15, ya, M-nya 15, maka L-nya 15. Tadi dia diminta untuk tukar isi K dan L. K-nya 15, L-nya 25. Sekarang K-nya 25, L-nya 15. Nah, ini hasil dari pertukaran isi K dan L. Ada algoritma lagi. Ada sekumpulan lidi jumlahnya 12. Nah, masih terpotong. Ya, diminta dari lidi tersebut dia membentuk sebuah 4 kotak sempurna gitu ya. Membuat 4 buah kotak yang sempurna, tidak terpotong. Bagaimana caranya? Nah, di sini hasilnya seperti ini ya. Bahwa dari batang lidi yang di sini akan dipindahkan ke atas dan batang lidi yang di bawah akan dipindahkan ke kiri. Makalah terbentuk 4 buah kotak sempurna. Kemudian ada 3 batang lidi lagi. Dari 3 batang lidi ini diminta bentuk angka 6 tapi nggak boleh patah. Gitu ya. Dari sebuah batang lidi 3 dibikin angka 6 tapi nggak boleh patahin lidinya. Gimana caranya? Solusinya adalah batang lidi tersebut disusun membentuk angka Romawi ya. P dan I. Jadilah angka 6 tapi dalam bentuk Romawi. Ya, jadi analisa itu seperti itu. Bagaimana caranya supaya hasilnya outputnya sesuai gitu ya. Ada analisa lagi soal cerita. Budi nggak pernah bolos di dalam kelas. Catatan pertama. Catatan kedua, tapi dia tidak pernah ngerjain tugas selama setahun. Dia nggak pernah bolos tapi nggak pernah ngerjain tugas. Kerjanya cuma bicara dan Budi juga tidak pernah mengikuti ujian semester. Budi juga bukan murid yang berprestasi. Nah, pertanyaannya, kenapa Budi tidak pernah mendapat peringatan dari sekolah? Ini harus kalian analisa nih. Pertama, dia nggak pernah bolos. Yang kedua, dia nggak pernah ngerjain tugas selama setahun. Yang ketiga, dia kerjanya cuma bicara. Yang keempat, dia nggak pernah ngikutin ujian. Dan yang terakhir, dia bukan murid yang berprestasi. Jawabannya? Ya karena Budi adalah seorang guru gitu ya. Ya karena guru itu kan dia nggak mungkin ngerjain tugas yang ngerjain siswa. Dia nggak pernah bolos ya karena dia ngajar. Ya, kemudian dia nggak pernah ngikutin ujian semester karena dia yang ngawas gitu ya. Budi juga bukan murid yang berprestasi ya karena dia memang yang mengajar ya. Yang berprestasi adalah nanti muridnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah algoritma pertukaran isi bejana. Ada 2 bejana A dan B. Bejana A isinya merah, bejana B isinya biru. Pseudocode-nya. Untuk menukarkan isi kedua bejana itu sedemikian sehingga bejana A nanti warnanya biru dan bejana B isinya larutan warna merah. Tukar ya. Yang A tadi merah jadi biru, yang B tadi biru jadi merah. Caranya gimana? Pertama, siapin bejana A, B, isinya A merah, B biru. Step pertama. Step kedua, siapkan bejana C sebagai bejana bantuan. A merah, B biru, C kosong. Ya, ini untuk bejana bantuan.
Selanjutnya, bejana A yang isinya merah pindahkan ke bejana C. Nah, sekarang kondisinya A kosong, B biru, C merah. Ini step ketiga baru nih. Step keempat, A-nya kosong tadinya. Pindahin bejana B ke A. Sekarang kondisinya A biru, B kosong, C merah. Kemudian step selanjutnya, yang tadinya B yang kosong ya. Nah, pindahin nih dari C ke B. Nah, kondisinya sekarang C kosong, B merah, A biru. Yang diminta kan tadi A biru, B merah. Nah, sampai sini berarti algoritmanya selesai karena sudah sesuai dengan permintaan dari pseudocode-nya seperti itu. Sekarang kita bahas tipe data. Ya, tipe data yang ada pada pemrograman Python. Ya, yang kalian pelajari di mata kuliah dasar pemrograman. Ini ada tipe-tipe data yang bisa kalian gunakan dalam penyusunan codingnya. Yang pertama ada boolean. Boolean ini sebuah tipe data, dia hanya mengenal nilainya true atau false. Ya, jika disimbolkan dia 1 atau 0. 1 untuk true dan false 0. Lalu ada string. Dia tipe data yang isinya karakter atau kalimat berupa huruf, angka dan lain-lain gitu ya. Dia diapit tanda petik tunggal ataupun ganda. Nah, string ini bisa berupa huruf dan juga bisa berupa angka. Tapi perlu diingat angka di sini, kalau angka yang string adalah angka yang tidak untuk dihitung gitu ya atau diproses. Hanya sekedar angka sifatnya informasi. Dan gabungan antara huruf dengan angka gitu ya. Bisa kombinasi antara huruf dengan angka, itu bisa juga pakai string. Ada lagi bilangan bertipe data integer gitu ya. Integer di sini dia bilangan bulat. Nah, ini murni bilangan yang bisa diproses atau dihitung. Float, bilangan yang punya koma atau desimal. Ya, bisa dihitung. Kompleks, dia pasangan angka real dan imajiner. List ini dia menyimpan ya data untaian yang menyimpan berbagai tipe data, isinya dapat berubah. Nanti pembuktiannya di coding. Tuple, kebalikan dari list, ya, isi dari berbagai tipe data, tapi nggak bisa diubah gitu ya. Fix. Kemudian hexadesimal, dia bilangan dalam bentuk bilangan hexa. Terakhir ada dictionary, dia menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk ya. Ada penunjuknya dan nilai. Nanti contohnya di pembuktiannya di coding. Kita lihat sekarang. Nah, di sini contoh tipe data pada Python ya, implementasinya menggunakan bahasa Python. Di sini ada coding. Ya, ada coding, kita lihat langsung di pengkodingannya. Nah, di sini ada tipe data, saya buka dulu. Ya, tipe data boolean, print true. Tipe data string ya. Di sini print belajar Python, menyenangkan yang dicetak. Integer dengan nilai 20, float nilainya 3,14, data kompleks 5J gitu ya. Nah, secara definisi tadi sudah dijelaskan itu masing-masing tipe data tersebut apa. Nah, kalau di running ya. Nah, kalau di running hasilnya seperti ini. Ini saya clear dulu biar tidak tertumpuk. Nah, seperti ini. Saya running ulang. Nah, belajar Python dari string integer 20 yang floatnya 3,14 gitu ya. Kompleks ini 5J. Lalu ada boolean true. Nah, sini poin pentingnya adalah boolean, kita lihat. True. Kalau ini saya ganti huruf kecil. Nah, sebelum di running saja sudah ada problem.
Ya kalau di Visual Studio Code seperti ini, kemudian ini juga berubah di sininya nih. Ada satu, berarti ada satu masalah nih. Kita lihat di problem. True is not defined. Berarti tulisan true ini tidak dikenali ya oleh bahasa Python. Kalian paksakan running pun keluar error ya. Name error, true is not defined. Gitu ya. Nah, berarti true yang ada di sini hanya mengenal diawali oleh huruf besar. Ya, di sininya pun hilang. Ya, ketika running pun juga sudah tidak ada masalah. Gitu ya. Nah, ini contoh untuk tipe data jika diimplementasikan ke dalam bahasa Python. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini ya, ini tampilannya benar, cuma masalahnya ininya belum di enter gitu ya. Jadi kalau tulisan ini tidak di enter ke bawah, di depan ini ada simbol pagar ya atau hashtag. Nah, ini adalah simbol untuk komentar. Misalkan pagar tipe data string, ini hanya komentar sebagai label saja, tidak akan dieksekusi sama si compiler, bukan dianggap coding. Makanya print true ini kalau sejajar dengan tulisan ini, maka dia nggak akan dieksekusi, gitu ya. Nah, seperti itu. Next, tipe data list. Ya, tipe data list ini kan tadi dia nilainya bisa berubah gitu ya, kumpulan tipe data atau gabungan dari beberapa tipe data, kemudian isinya bisa berubah. Ini kumpulannya tidak sejenis. Jadi beberapa tipe data. Contohnya dicampur nih. Ya, di variabel campur. Ini ada tipe data string, ini ada tipe data integer, ini tipe data float, ini tipe data boolean. Dalam satu variabel menggabung beberapa tipe data. Artinya tidak sejenis. Kalau yang atas itu sudah ketahuan string. Yang angka ini ketahuan integer. Gitu ya. Ini input, ini outputnya. Kemudian kalau di running, ya hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Hasilnya akan seperti ini. Kita lihat. Pembuktiannya langsung di Python. Tipe data list. Nah, ini kalau kita running, ya hasilnya akan sesuai dengan yang ada di sini gitu ya. Nah, yang jadi masalah kan tadi kalau list itu kan dia bisa berubah gitu ya. Contohnya gini, ini saya rubah nih. Ini kan karena dia tipe data list ya. Ini saya rubah. Saya ambil dari variabel kata. Oh iya, saya lupa karena ini array gitu ya. Array itu identik dengan kurung siku seperti ini. Ya, identik dengan kurung siku. Nah, kalau saya ganti tipe list gitu ya, nilainya saya ganti. Di variabel kata ya, kita fokusnya kata. Kemudian indeks 1. Ya, indeks 1 sama dengan C++ misalkan. Ya. Kan di array itu ada indeks ya. Indeks itu kalau di array dimulai dari 0. Ini indeksnya 0, untuk belajar 0. Python indeksnya 1, di itu 2, kampus BS itu 3. Ini juga sama dari 0. Ini 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi indeks itu bukan dari 1 tapi dari 0. Nah, sekarang kita mau ganti di variabel kata yang berindeks 1 dengan tulisan C++ isinya. Aslinya yang indeks 1 itu tulisannya Python. Kita ganti dengan C++. Nah, kita running. Nah, kita running nih. Belajar di sini C++. Padahal aslinya di sini Python. Gitu kalau list ya. List itu bisa kita rubah. Ya, tipe data list itu bisa kita rubah meskipun di sini udah dideklarasikan. Nah, kita rubah yang tadinya Python di indeks 1 menjadi C++ yang ada di indeks 1. Nah, ini untuk tipe data list. Kemudian tuple. Ya, tuple itu
Kebalikannya dari list, dia anggotanya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Terus beda kedua adalah dia menggunakan kurung biasa. Kalau tadi dia kurung siku atau array, ini kurung biasa. Ya, ini kurung biasa. Nah, sekarang kita contohkan lagi, semua saya contohkan. Kita contohkan di tuple. Nih, saya masih pakai contoh yang tadi. Ya, saya masih pakai contoh yang tadi. Kata indeks 1 ya, sama dengan C++ gitu ya. C++. Ini saya clear dulu biar nanti kelihatan hasilnya. Nah, kalau sudah, ini kan Python ya. Kalau tadi list bisa, sekarang tuple. Nah, di sini ada error. Tuple object does not support item assignment. Artinya tuple ini tidak support ya jika dia diberikan item baru. Ya, jika dia diberikan item baru. Yang tadinya Python udah diisi emang Python gitu ya. Terus dia dikasih item baru C++. Yang di variabel 1 ini ya, di indeks 1 ini mau dirubah. Ya, nggak bisa, not support gitu ya. Next, kita ke data dictionary. Ya, data dictionary bentuknya key1 value 1, key2 value 2, dan key3 value 3. Ya. Kita lihat di runningnya. Dictionary. Di dictionary ada variabel data dengan key1 itu untuk belajar dan key2 itu untuk C++ Python di kampus UBSI menyerah false tahun 2021 print data. Nah, untuk key1 dia di sini. Ya, belajar. Key2-nya Python. Ya, kemudian yang lainnya mengikuti. Nah, ini contoh dictionary gitu ya. Karena dictionary mengacu ke yang tadi. Ya, kita balikan lagi. Untaian yang menyimpan berbagai tipe data saja gitu ya, berupa pasangan penunjuk. Ya, penunjuknya itu key-nya, value-nya itu nilainya. Key1 ya, apa tadi isinya, key2 isinya apa gitu ya. Nah, kemudian kita membahas tentang operator aritmatika dan matematika. Di sini, operator aritmatika mungkin secara umum sudah kalian pahami gitu ya bentuknya. Plus penjumlahan, minus pengurangan, asterisk perkalian gitu ya, slash pembagian, persen itu modulus atau sisa bagi ya. Terus bintang 2 ya, asterisk 2 kali itu pemangkatan. Kemudian kalau slashnya 2 kali itu pembagian tapi hasilnya bilangan bulat ya, bukan desimal gitu. Nah, ini mungkin secara umum, secara definisi sudah sering kalian dengar gitu, baik itu di dunia pendidikan kalian kemarin sebelumnya gitu ya. Tapi yang perlu dipahami adalah level ya, level dari aritmatika dan matematika ini. Bahwa level tertinggi itu dipegang oleh perkalian dan pembagian gitu ya. Kemudian di bawahnya penjumlahan, pengurangan gitu. Akan tetapi level-level ini bisa berubah tergantung ketika dia diberi tanda kurung. Kalau ada kondisi misalkan 1 ditambah 2 dikali 3 gitu ya, maka yang dikerjakan dulu adalah 2 dikali 3 baru ditambah 1 karena level tertingginya perkalian. Tapi kalau dia kondisinya 1 ditambah 2 tapi dikurung terus dikali 3, nah, maka yang dikerjakan 1 plus 2 dulu baru dikalikan 3, nah, nanti hasilnya baru keluar gitu ya. Jadi kalau sudah dikurung itu level pun yang tadinya rendah menjadi level tertinggi. Berikut contoh penerapan operator
aritmatika dan matematika ya, menggunakan bahasa Python. Nah, di sini kita lihat contohnya menggunakan Python. Nah, ini saya contohkan ada N1-nya 10, N2-nya 3. Langsung kita kasih nilai saja tetapan. Kemudian dikasih operator tambah, kurang, kali, bagi, sisa dan pangkat ya. Sisa dan pangkat. Nah, ini jika tambah berarti N1 plus N2 kurang N1 min N2. Kalau kali N1 kali N2 atau N1 asterisk N2 bagi N1 slash N2, sisa atau modulus N1 persen N2, pangkat N1 asterisk 2 kali N2. Nah, ini blok input ya. Di program itu kan ada 3 blok, input, proses, output. Ini inputnya, kemudian bawahnya ini adalah proses, kemudian di bawahnya lagi ini adalah output ya. Nah, kalau kita running, nah ini hasilnya. Kalau tambah berarti 13, kalau kurang berarti 7 ya. Kalau kali 30, kalau bagi 3,33335 dan seterusnya. Berarti ini pecahan hasilnya. Kalau modulus 10, modulus 3 atau 10 persen 3 itu 1. Nyarinya dari mana? Cari saja dari perkalian yang dekat dengan 3. Ya, perkalian 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 10. Berarti yang paling dekat 3 kali 3 itu hasilnya 9. Berarti sisanya itu ke 10 adalah 1. Maka modulusnya di sini 1. Pangkat berarti N1 10, pangkat 3 berarti 1000 gitu ya. Nah, ini operator aritmatika. Ada satu lagi masih di pembagian di sini. Ini kan 1 slashnya ya. Di sini slashnya masih 1 karena bilangan pecahan. Kalau mau bilangan bulat tinggal kita kasih 1 lagi. Ada 2 kali, maka hasilnya nanti pembagiannya bilangan bulat gitu ya. Kita running. Nah, di sini hasilnya 3 ya. Kalau tadi di sini hasilnya 3,33 ya, pecahan ini 3 bukannya 4 karena pembulatannya dia masih di bawah 5 di sini ya. Karena di sini masih di bawah 5, maka dibulatkan ke 3. Tapi kalau dia di atas 5 gitu ya, maka nanti pembulatannya ke 4 gitu. Nah, ini untuk aritmatika. Kemudian operator perbandingan ada lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah, operator tersebut perbandingan hasilnya cuma true atau false gitu ya, bukan bilangan. Nah, pembuktiannya gimana? Kita lihat di sini, langsung ke latihan. Perbandingan kita buka. Nah, di sini nilainya kita input ya, N1 dan N2, bebas kalian mau input berapa. Di sini ada operator prosesnya, lebih dari ya, lebih besar maaf, lebih besar LB, lebih kecil LK, SD ya sama dengan, TSD tidak sama dengan, LBSD lebih besar sama dengan, LKSD lebih kecil sama dengan. Nah, ini operatornya, ini pengerjaannya ya, sesuai dengan tanda operatornya, lebih kecil, lebih besar. Ya, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini outputnya ya untuk menginput. Kita running. Ini di bawah. N1-nya mau kita input berapa? Misalkan kita input 3 gitu ya. N2-nya input 4. Nah, hasilnya cuma true atau false. Kita cek N1 lebih besar N2, hasilnya false. Karena 3 nggak mungkin lebih besar dari 4. Yang kedua, N1 lebih kecil N2, true. Yang ketiga, N1 sama dengan N2, false. N1 tidak sama dengan N2, true gitu ya. Di sini true. Kemudian
N1 lebih besar sama dengan N2, false. N1 lebih kecil sama dengan N2, true gitu ya. Nah, ini operator umum gitu ya, kita membandingkan dua nilai. Sekarang kondisinya gini. Kalau nilainya sama, yang dibandingin nilainya sama. Kita masukin. Ini 2, ini 2. Banyakan apanya? False-nya apa true-nya ya, dicek. Lebih kecil tidak? False. Lebih besar tidak? Pasti false. Ya, sama dengan enggak? Iya. Karena nilainya sama, true. Tidak sama dengan, di sini hasilnya false. Nah, di sini nih. Lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan, ini operator berbeda dengan tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Kalau pakai sama dengan berarti nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai yang sama, ya, maka hasilnya adalah true. 2 lebih kecil sama dengan 2. Kalau pakai operator lebih kecil dari itu false. Tapi kalau pakai operator pakai sama dengan, hasilnya true. 2 lebih besar sama dengan 2. Kalau pakai operator biasa dia false, tapi pakai sama dengan dia hasilnya true. Nah, ini bedanya kita pakai operator dengan tanda sama dengan. Selanjutnya ada operator bitwise. Bitwise itu ada AND, OR, NOT, XOR, geser bit ke kiri dan geser bit ke kanan. AND simbolnya dan, OR ya garis lurus, NOT tanda seperti ini kayak tak terhingga gitu ya. XOR ini seperti tanda pangkat ya. Kalau di operator menggunakan Python gitu ya kalau mau dikodingin. Ini contoh operator AND. AND itu gimana sih? Ya, AND itu kondisinya adalah gini. Dia akan bernilai false atau nol hasilnya gitu ya. Apabila nilai semua operannya ya atau salah satu nilainya gitu ya bernilai false dan akan bernilai true apabila kedua operannya bernilai true. Gini, saya simpelkan saja. Dia akan bernilai false jika nilai perbandingannya gitu ya salah satunya bernilai false. Tapi dia akan bernilai true jika nilai pembandingnya itu bernilai true juga. Contoh, ada 0 ketemu 0, false ketemu false, nggak mungkin jadi true ya, pasti false. Ada false ketemu true, hasilnya false. Ada true ketemu false dibalik, hasilnya juga false. Nah, sekarang bisa true kalau dia dua-duanya true, 1 dan 1. Nggak bisa 0 1 atau 1 0, nggak akan ada. Wajib hukumnya kalau N itu dua-duanya bernilai benar. Nah, kalau OR itu kebalikannya ya. Jika salah satu atau jika salah satu nilai atau kedua nilainya bernilai true, maka akan menghasilkan true outputnya. Jika kedua nilainya false, maka hasilnya false. 0 ketemu 0, hasilnya ya 0 atau false. False ketemu true, nah ini salah satunya true, hasilnya true. True ketemu false, salah satunya udah true nih, ya dia pasti akan true. Apalagi kalau dua-duanya true, nggak mungkin hasilnya false, pasti menjadi true ya kalau pakai OR. Jadi dia mau salahnya ada 3, 0 0 0, di ujungnya ada 1. Plek, yang 3 itu akan kalah dengan yang angka 1 terakhir gitu ya. Operator XOR. Apabila yang dibandingkan nilainya berbeda, misalnya true dan false, maka outputnya adalah true. Apabila bit yang dibandingkan nilainya sama true atau false dan false, dia hasilnya false. Ini kebalikan nih. Ya, false ketemu false, dia false. False ketemu true, hasilnya true. True ketemu false, hasilnya true. Nah, sekarang kalau true ketemu true malah hasilnya false kalau pakai XOR. Selain itu gitu ya. Dia kebalikan, operator kebalikan. Nah, sekarang contoh menggabungkan nilai string. Ya. Penggabungan nilai string pada Python. Kita kalau mau gabungin string pada Python pakai tanda plus ya.
tanda plus. Ya, contohnya nih, kita mau gabung. Ada dua teks di kata 1 dan kata 2. Ya, kata 1 dan kata 2 mau digabung nih, pakai variabel gabung. Kata 1 isinya ini, kata 2 isinya ini. Ketika digabung, pakaiin tanda ini, plus. Ya, variabel 1 dengan variabel 2 digabung menggunakan tanda plus. Nanti hasilnya dua teks tersebut yang tadinya misah akan jadi satu nih hasil penggabungannya. Ya, ini hasil penggabungan dari teks yang terpisah tadi, gitu ya. Kalau menggunakan operator plus pada Python. Fungsi len ini menghitung jumlah karakter. Ya, jumlah karakter di Python. Kita lihat fungsi len. Ada teks seperti ini. Kita menghitung jumlahnya ada berapa karakternya. Kita running. Ada 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Untuk teksnya saja itu 30. Ya. Karakter huruf yang ada di teksnya saja itu ada 30. Ini bisa 33 dari mana? Spasi ada 3. 1, 2, 3. Jadi 33. Total karakter berarti dalam satu include ini baik itu huruf ataupun spasi itu dihitung menjadi 33 karakter. Gitu ya cara ngitungnya. Kemudian indeks. Indeks itu menghitung atau mengetahui posisi dari karakter dalam suatu kalimat. Kita mau nyari nih posisinya di mana. Indeks. Nih, ada teks seperti ini yang mau dicari huruf Z, karakter Z sama karakter R. Ya. Kita running. Z ada di 6, R ada di 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. R ada di 9. 7, 8, 9 ya. Nih, 9, ini 6. Spasi nggak dihitung ya. Hanya karakternya saja yang dihitung kalau pakai indeks. Sekarang saya ganti di sini. Z-nya huruf kecil. Substring not found. Z yang dicari nggak ketemu. Berarti Z di sini nggak dikenalin, padahal sama-sama Z. Yang membedakan adalah dia besar, di teksnya yang dicari kecil. Nah, berarti nggak ketemu. Simpulannya yang dicari harus sesuai ya. Kalau dicarinya besar, maka ketika kalian masukkan di coding, karakter tersebut kalian masukkan besar. Jangan beda. Meskipun sama-sama artinya huruf Z, gitu ya. Seperti itu untuk fungsi indeks. Sekarang poin membuat dokumentasi kode program itu gimana sih? Kita harus tahu dulu dokumentasi kode program itu apa. Ini adalah bentuk hard copy-nya ya dari sebuah program yang telah ditulis, termasuk properti dari kode program tersebut. Artinya ini informasi, dokumentasi itu sekedar untuk informasi, catatan program tersebut, tanggal dibuatnya ya. Ini contohnya tanggal dibuatnya kapan, versi program tersebut versi berapa gitu ya. Nama modulnya apa ya, modul yang dipakai untuk membuat program tersebut. Si programmernya siapa nih? Nah, nomor atau kode yang digunakan tuh gimana formatnya. Artinya informasi ini harus jelas gitu ya, sekedar informasi atau dokumentasi program yang digunakan untuk sekedar informasi kepada orang yang akan memakai gitu ya, atau yang menggunakan program tersebut. Tahapannya gimana? Kita identifikasi dulu ya program tersebut. Kemudian setelah diidentifikasi, kita buat dokumentasinya. Kita berikan penjelasan nih pada setiap baris program. Contoh gini. Ini simple.
Saya dari operator perbandingan. Ini kan dokumentasi program termasuk. Ini blok apa sih sebenarnya gitu ya. Kita identifikasi dulu. Oh, ini untuk menginput data. Berarti kita kasih dokumentasinya di sini atau keterangannya bahwa ini adalah bagian untuk menginput data atau nilai. Yang kedua, oh ini ada operator-operatornya membandingkan. Berarti ini bagian proses nih. Nanti kalian dokumentasikan bahwa ini adalah bagian proses program. Yang terakhir, ini adalah bagian output program. Ini contoh simpelnya gitu ya. Contoh simpelnya kalian mendokumentasikan sebuah baris program. Nanti kalian tinggal bikin sini create by atau siapa pembuat coding ini dan dibuat tanggal berapa gitu. Itu adalah contoh dokumentasi program yang simpel saja saya ambil. Yang lebih kompleksnya banyak. Ya, ketika kita membuat suatu sistem informasi, nah itu bisa lebih kompleks nantinya. Melakukan generate dokumentasi. Ya, artinya generate ini dokumentasinya ini digeneralisasikan ya, biar tidak mempunyai makna yang membuat seseorang yang membacanya menjadi bingung gitu ya. Nah, ini ada soal cerita. Soal ceritanya ini ada dua. Saya ngebahas satu ya, yang satu ini. Ini ada soal cerita seperti ini. Ya. Ada permasalahan, kita diminta untuk identifikasi masalah. Permasalahannya pertama inputannya apa gitu ya. Karena kan yang diminta buat program dengan Python. Inputannya apa? Prosesnya yang diminta apa? Outputnya apa gitu ya. Di sini inputnya berat telur, nanti variabelnya BRT misalkan. Harga telur variabelnya HRG, transport variabelnya ongkos. Uang ibu variabelnya uang. Prosesnya apa yang diminta? Sisa uang. Nih. Sisa uang. Outputnya ya nanti hasilnya adalah dari prosesnya itu ya. Diminta apa? Sisa uangnya berapa gitu ya. Dibuat pakai Python. Di sini soal cerita satu. Nah, ini sudah saya buat. Saya buat simpel saja. Ini inputannya ya. Beratnya berapa, telurnya harganya berapa, ongkos yang diminta berapa gitu ya. Uangnya ibu yang dibawa berapa gitu. Nanti sisa itu didapat dari uang yang dibawa dikurang berat telur dikali harganya telurnya berapa plus ongkos yang dipakai berapa gitu ya. Running, nah, berat telurnya berapa? Lihat di sini 5 kilo 5 kilo. Berarti kita masukin di sini 5. Harga per kilonya berapa? Harga per kilonya 26.000. Masukin. Transport yang dipakai berapa? Transportnya itu naik angkot pulang pergi dengan tarif 3.500 sekali. Berarti kalau PP 7.000. Tuh. Uang yang dibawa berapa? Uang yang dibawa 200.000. Nah, ini terakhir nih. Uangnya, sisanya berapa? Kita enter. Nah, sisanya 63.000 diperoleh dari proses-proses yang sudah kita masukkan di sini. Nah, ini contoh pembuatan coding Python dari soal cerita dan kita identifikasi masalahnya baik dari sisi input maupun dari sisi output gitu ya. Nah, ini ada soal cerita kedua. Nah, ini soal cerita keduanya, kalian coba bikin algoritmanya untuk menentukan harga yang harus dibayar pembeli. Identifikasi masalahnya udah ada, soal ceritanya udah ada, kalian bikin tuh algoritmanya ya. Untuk identifikasi masalahnya seperti apa di soal cerita kedua kali ini. Baik, mungkin di pertemuan kedua logika algoritma ini yang bisa saya sampaikan ke kalian gitu ya. Dari awal sampai akhir tadi yang kita bahas terkait algoritma seperti apa dan operator-operator yang digunakan gitu ya.
Nah, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dari penyampaian saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.